The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government. 1965 and 1966, the Indonesian military intentionally killed approximately 1 million innocent civilians with the active enthusiastic participation of the United States government. Pada tahun 60-an terjadi gejolak di dunia ini di mana terjadi perang ideologi antar kedua negara superpower yang ada pada masa itu, yaitu Amerika dengan kapitalisme dan demokrasi, kemudian Uni Soviet dengan sosialisme dan juga komunisme dan sebagainya. Terjadilah perang ideologi dan ini mempengaruhi hampir seluruh dunia dan bahkan negara-negara berkembang menjadi sebuah tempat untuk diperebutkan oleh kedua negara yang saat itu sedang berperang ideologi. Indonesia sendiri memiliki pemikir-pemikir yang sangat kiri pada saat itu, tapi mereka menolak berbagai konsep-konsep komunisme. Mereka juga menolak konsep-konsep yang tidak sesuai dengan syariat dan sebagainya. Bahkan mereka menolak konsep-konsep yang berkaitan dengan penolakan entitas daripada Tuhan dan agama. Tapi di sisi lain ada juga orang yang mendukung konsep komunisme. Padahal tidak, Pancasila itu sebetulnya tidak anti-kom. Kom dalam arti ideologi sosial untuk mendatangkan di sini satu masyarakat sosialistik. Deel toegedaan aan de PKI en het resultaat is dat je een militair regime komt in Indonesia. Dat niet behoeven te zijn. Kemudian terjadi gejolak politik di Indonesia yang pada akhirnya berhasil meruntuhkan rezim Orde Lama. Bung Karno runtuh di tangan rakyat itu sendiri, dan belakangan ini diketahui dan kita semua sudah tahu, bahkan CIA sendiri sudah merilis resmi sebuah dokumen yang menyatakan bahwa mereka mendukung atau ikut turut serta dalam penggulingan Bung Karno menggunakan seorang jenderal aktif di negara kita yang disebut dengan The Smiling General, jenderal yang kelihatannya tidak memiliki ambisi kekuasaan, jenderal yang murah senyum, jenderal yang baik hati dan sebagainya. Namun dia menguasai negara ini selama 32 tahun, menjual aset negara kita, menjual berbagai tambang-tambang yang ada di negara kita dengan bentuk globalisasi. With each of the people going around the table saying, this is what we need to see, this. And they basically designed the legal infrastructure for investment in Indonesia. Nah, apakah itu hal yang buruk? Ya, itu tergantung bagaimana kita memandangnya secara kolektif. Mungkin ada orang yang memandang itu adalah sebuah kebenaran, ada juga orang yang memandang itu tidak benar dan sebagainya, itu masih bisa diperdebatkan. 1967, the Time Life Corporation sponsored a conference in Switzerland that planned the corporate takeover of Indonesia. Tapi bukan itu yang mau gue bahas. Setelah The Smiling General ini memimpin negara, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah membumi hanguskan paham-paham kiri atau orang-orang yang saat itu masih loyal kepada Bung Karno. Orang-orang yang masih memegang konsep idealisme atau ideologi yang berbeda dengan paham kanan, itu semuanya dibumi hanguskan, diasingkan, mohon maaf bahkan hilang, tidak tahu sampai saat ini kemana, dan mereka hidup dalam penderitaan. Dan kemudian dibuatlah sebuah kurikulum baru dalam pendidikan, diciptakanlah sebuah sejarah bahwa faham kiri itu adalah faham yang sangat berbahaya, dan dibentuklah sebuah agenda-agenda terselubung hingga pada akhirnya faham kiri itu benar-benar mati. Orang-orang yang berpikir itu benar-benar mati. Tidak ada lagi orang yang berani untuk bersuara pada saat itu, dan semua loyalis-loyalis dari Bung Karno itu hilang dari peredaran dan sejarah dimanipulasi sedemikian rupa. Maka itu ketika kita sekolah, kita tidak benar-benar tahu sebenarnya apa yang terjadi pada masa lalu, bagaimana negara ini dibentuk, bagaimana negara ini terjadi, apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 60-an, 90-an dan sebagainya. Karena ada manipulasi sejarah yang dibentuk oleh penguasa pada saat itu untuk memframing dan mempropaganda bahwa faham kiri itu benar-benar berbahaya. For Western business,
It was the start of the gold rush which later became known as globalization. Sebagai contoh misalnya, buku-buku faham kiri seperti buku Mandilok dari Tan Malaka, kemudian beberapa buku dari Pramudia Anantatur, kita tahu bahwa buku-buku itu dilarang pada masa Orde Baru karena dianggap adalah sebuah buku yang bisa menciptakan sebuah ideologi atau faham yang sangat-sangat mengancam negara. Maka itu orang-orang yang bersuara pada tahun 90-an atau 70-an, 80-an dan sebagainya, itu tidak seperti saat ini. Kita bisa mengakses buku apa saja, kita bebas bisa membaca buku apa saja. Karena pada zaman itu kita tidak diberikan kebebasan, kita tidak diberikan keleluasaan untuk berpikir bagaimana hancur dan bobroknya negara ini. Kira-kira begitu. Lalu kemudian, apakah setelah The Smiling General, seorang jenderal yang terlihat baik, ramah, murah senyum, tidak memiliki ambisi kekuasaan dan sebagainya, menjadi sebuah pemimpin yang memimpin negara ini selama 32 tahun dan negara ini menjadi negara yang otoriter? Apakah masyarakat pada saat itu sadar atau mengetahui bahwa negara ini akan menjadi negara otoriter, menjadi negara totaliter, dan dipimpin oleh seorang jenderal yang memiliki senyum yang sangat indah, namun dibalik itu semua penuh dengan ambisi kekuasaan? Tidak ada yang menyangka hal itu, teman-teman sekalian. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang jenderal ini akan memimpin dengan sangat powerful, menggunakan militer, bahkan menghancurkan faham-faham kiri, menghancurkan berbagai orang-orang yang berpikir, orang-orang yang pada saat itu mengkritik pemerintah tidak boleh, dan bahkan mereka dianggap sebagai musuh daripada pemerintah itu sendiri. Tidak ada yang pernah menyangka itu, karena semua yang dilakukan itu tidak terjadi begitu saja, tidak terjadi seketika itu saja. Semua dirancangkan secara pelan-pelan, semua dimulai secara pelan-pelan, semua disiapkan atau dilakukan konsolidasi, mulai dari regulasi yang diubah, kemudian undang-undang yang diubah, dan lain sebagainya, hingga terjadi kekuasaan yang absolut. Kekuasaan yang absolut di tangan pemerintah itu sendiri menggunakan militer. Hingga pada akhirnya kita seperti dalam sebuah sangkar, kita dikunci, kita tidak bisa kemana-mana karena memang kekuasaan absolut itu ada di tangan pemerintah. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Ketika pemerintah memiliki sebuah kekuasaan absolut dalam hukum, menggunakan instrumen-instrumen hukum seperti misalnya Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya, maka yang terjadi adalah negara ini akan menjadi negara otoriter dan menjadi negara totaliter. Dan semua itu tidak terjadi begitu saja. Semua itu akan disusun secara perlahan sampai instrumen itu sudah memadai, wadahnya sudah cukup, dan kekuasaan itu sudah absolut. Maka apa yang dilakukan, yang direncanakan selama ini kemudian akan dilancarkan dan dilakukan sedemikian rupa hingga kita akan kembali kepada sebuah sejarah yang kelam. Undang-undang TNI sudah disahkan, walaupun mendapatkan penolakan dari berbagai masyarakat. Kemudian selanjutnya yang sedang digodok di DPR dalam tahap RDPU ini adalah RUU Polri, kemudian RUU KUHAP, dan lain sebagainya. Ini adalah upaya untuk menguatkan instrumen hukum menggunakan berbagai instansi-instansi yang secara absolut bisa digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan politik praktis dan kepentingan-kepentingan lain yang tentunya adalah kepentingan untuk kelompok dan golongan mereka sendiri. Di dalam ilmu politik ada sebuah konsep yang disebut dengan mission creep. Mission creep ini adalah upaya konsolidasi untuk menempatkan orang-orang pemerintahan mengisi atau menduduki jabatan-jabatan strategis. Kemudian mereka memainkan regulasi atau mengubah undang-undang, mengubah aturan, menempatkan posisi-posisi strategis yang diisi oleh orang-orang yang loyal kepada sang penguasa. Ketika ada upaya-upaya untuk melengsarkan kekuasaan atau menggantikan kekuasaan, maka jabatan-jabatan strategis dan aturan yang diubah itu akan memberikan keuntungan secara politik praktis kepada kekuasaan yang saat ini sedang berkuasa. Teman-teman sekalian, yang saat ini sudah disahkan adalah rancangan undang-undang TNI yang melemahkan supremasi sipil.
Yang kemudian saat ini sedang masuk dalam tahap RDPU di DPR adalah RUU Polri, kemudian juga RUU KUHAP. Coba kamu bayangkan bagaimana kuatnya pemerintahan ketika mereka memegang supremasi hukum dan instrumen hukum secara absolut. Ada militer, ada Polri, ada kejaksaan, ada Mahkamah Agung, dan ada Mahkamah Konstitusi. Bagaimana hukum bisa ditegakkan di sebuah negara yang pemerintahannya memegang kekuasaan hukum secara absolut, sementara di sisi lain sipil, masyarakat sipil, hukumnya atau supremasinya dilemahkan secara perlahan. Berpikirlah teman-teman sekalian.